Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 3 peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat pemerintah Kota Lubulingga tahun 2025. Kita mulai saja pembelajaran kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Coach. Iya, lama nunggu ya. Alhamdulillah. Iya, biasa kita pagi, sekali-sekali kita siang. Karena pagi-pagi saya ada eh, Zoom. Saya juga lagi diklat nih sekarang nih. Diklat penyamaan persepsi fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator. Ya. Oke, pesertanya ada 30. Saya masuk kelompok agenda kedua ada 10 orang. Macam-macam, ada yang dari kementerian, ada yang dari TNI, ada yang dari eh apa, kabupaten kota, dan dari Jogja kayaknya pesertanya tadi. Ya, jadi mohon maaf kita pindahkan ke siang ya. Bapak Ibu, ini merupakan pertemuan kita terakhir untuk pembelajaran agenda ketiga. Karena di agenda ketiga itu ada 4 hari pembelajaran, ada 4 kali sinkronus, dan ini merupakan sinkronus keempat. Insya Allah besok pagi kita akan ketemu ya di pembelajaran agenda keempat. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Dwi ya. Iya. Alhamdulillah tidak, Coach. Nanti besok pagi-pagi saya masuk, karena besok pagi itu gabungan. Besok pagi itu Oh, gabungan seluruh kelompok jadi satu. Jadi besok pagi itu tidak ada lagi apa namanya tuh? kelompok-kelompok kecil. Ya, tidak ada lagi kelompok-kelompok kecil, tidak ada lagi sub-sub kelompok. Tapi dia langsung jadi satu angkatan. Bapak Ibu nanti ketemu dengan teman-temannya dari angkatan kelompok-kelompok yang lain, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok empat. Ya, oke. Jadi kelompok tiga ini yang paling lama ketemu dengan saya nih. Ya, makanya kata saya mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi Pak Ridwan, pripun kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah. Saya mawon. Baik. Baik, ya. Ya, Pak Ridwan, kayaknya Pak Ridwan itu coba lihat emailnya. Ini Ya, sudah bisa belum ngirim ke Google Classroom, Pak Ridwan? belum bisa, Pak. Kita tadi sudah ngajukan untuk pergantian email. Coba dulunya. Mm-mm. Ini juga suaranya kecil. Kayaknya Pak Ridwan lagi bersedih ya. Suaranya kecil kayak orang nangis gitu. Sedih kami dengannya Pak Ridwan. Nah, meneteskan air mata saya jadinya, Pak. Jangan sedih, Pergantian. Pak. Jangan sedih, Pak. Nanti bisa masuk Google Classroom. Kayaknya Pak Ridwan sedih karena nggak bisa masuk Google Classroom ini ya. Siap, siap, siap. Oke. Ya. Nanti Pak Ridwan coba nanti dilihat kembali emailnya. Atau Pak Ridwan nanti bikin email baru. Nanti minta kode kelasnya. Siap, Dengan siap. saya jadi atau dengan manajer Bu Dwi jadi minta kode kelasnya. Jadi Pak Ridwan nanti bisa masuk lagi ke kelas classroom. Ya Pak ya. Karena itu Siap, siap. nanti untuk tugas-tugas itu yang belum mengumpul di Google Classroom itu nanti akan saya tagih karena itu akan menjadi rekam jejaknya kalian sebagai peserta PKA. Jadi pada saat visit apa akreditasi ya seperti pengalaman akreditasi kemarin itu ditanya eh, peserta PK itu mana aksi perubahannya? Apakah sudah ada apa perpustakaan digitalnya gitu? Proses pembelajarannya menggunakan apa? Kalau menggunakan Google Classroom bisa dilihat bagaimana aktivitasnya gitu. Nah, kita takutnya nanti begitu tim asesor pada saat akreditasi melihat pas dia putar-putar saya mau lihat angkatan 4 katanya. Nah, begitu kita tunjukkan, coba saya melihat tugasnya, tutup pas ketemu di nama Pak Ridwan. Nah, gitu. Atau tugas saya. Nah, ini saya di peserta belum ngumpul ini. Piye ini katanya. Nah, gitu ya. Takutnya jadi temuan gitu. Ya, jadi Siap. nanti enggak apa-apa, terlambat enggak apa-apa, tapi nanti diusahakan dikumpulkan semua. Saya saja yang angkatan 4 walaupun kemarin mereka angkatan 3 kemarin kan mereka sudah seminar angkatan 3 hari Selasa ya. Hari Selasa itu seminar. Nah, sudah pulang, sudah mulai mulai off kampus. Ya, malamnya dan tadi pagi masih saya tagih tugas dari saya yang belum ngumpul. Karena ada tugas dari saya tugas tulah dan tugas apa rancangan. Ayo kumpul 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 kumpul. Ya, mana saya data dengan ketua kelasnya. Tolong sebarkan di grupnya nama-nama ini belum mengumpulkan gitu. Belum mengumpulkan tugas hari keberapa gitu. Ya karena besok dengan saya hari ke-20, 20, 20, 21, 22, 23 ada tugas terus itu 4 hari itu. Iya, jadi ada tugas terus. Tapi untuk besok
enak tugas kelompok. Tugas kelompok nanti di hari ke-20, 23 baru tugas individu. Ya kalau tugas kelompok kan enak, enggak terlalu berat kan, kayak bisa didiskusikan. Oke, gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk agenda pembelajaran kita siang ini sama seperti biasa, izin saya buka dulu ininya ya. Saya buka dulu Google Classroom apa? Bahan tayangnya. Ya, saya buka bahan tayangan dulu. Oke, tadi sudah tertutup. Baik, untuk hari ini kita mungkin tidak sampai full juga gimana? Tidak apa-apa ya? Ya, kayaknya Pak Febri belum makan ini, kasihan. Sudah, God, sudah. Sudah ya. Tapi tidak apa-apa Pak Febri. Ya, ya makan sekali sehari juga masih aman Pak Febri kan. Masih banyak stok nih, stok. Nah, itulah stok lemaknya masih ada. Lemaknya banyak nih, Coach. Nah, itu makanya. Stok untuk persiapan lemaknya masih ada. Jadi ketika perut lapar, nah gitu ya. Jadi nanti Masih. ya dia makan lemak-lemak itu. Oke. Oh salah buka saya, bukan ini ya. Sebentar. Manajemen kinerja ya. Besok Bapak Ibu, tolong nanti beritahu juga ke teman-temannya. Besok kita jam 8 ya. Di konsepsi STULA, studi lapangan kinerja organisasi. Hmm. Jam 8 sampai dengan jam 10.15. 3 jam. Siap, Pak. Hmm. Saya juga nanti menginformasikan ke Bu Dwi selaku manajer. Bukan Bu Dwi yang di Bengkulu loh Pak Dwi, Bu Dwi manajer maksudnya. Siap. Banyak Iya, namanya sama nih. iya, pasaran namanya. Iya, itulah. Hmm. Jangan-jangan dulu kompak dulunya tuh. Iya. Tapi yang bagus tuh Pak Ridwan tuh. Kita harus berbuat baik apa ya? Baik-baik terus dengan Pak Ridwan tuh. Nanti kita nggak diajaknya ke surga nanti. Dia kan Malaikat. ke surga kan? Malaikat. Iya. Oke, ini hari ke 19 ya. Ke 17. Ini hari ke 18. 18 apa 9 hari sih? 17 ini yang kemarin, 18. Iya, oke. Nah, ini hari ke-19. Oke, ketemu kita. Baik, Bapak Ibu, ini hari ke-19 atau hari sinkronus keempat dari pembelajaran agenda ketiga. Ya, jadi kita tidak banyak agenda kita seperti biasa, presentasi tugas individu, presentasi tugas kelompok, dan penjelasan tugas asinkronus hari ini, hari ke-19. Tapi Bapak Ibu, untuk tugas asinkronus sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu buka di Google Classroom. Karena di Google Classroom jam 8 tadi pagi sudah bisa dibuka. Ada yang sudah buka Bapak-Bapak sini? Siap, sudah, Coach. Sudah, oke, udah dilihat ya tugasnya ya. Ya, Jangan-jangan bikin makalah sudah dan bikin ngumpul. video. Iya, bikin video. Jangan-jangan sudah ngumpul nih Pak Dwi nih. Belum, video mancing rencana. Video mancing. Mancing keributan saja Pak Dwi. Siap. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut seperti biasa, menghangatkan suasana, tapi ini eh, tidak ditulis ya. Saya minta satu-satu nanti menyebutkan secara bergantian. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Ya, jika orang pertama Pak Febri, ya, kedua Bu Nindya, keempat Pak Perimansa. Pertanyaannya, siapakah orang ketiga? Pak Dwi, siapa orang ketiga Pak Dwi? Nggak berani ngomong di sini, Coach. Oke. Takut Orang terekam ya, ya. bukan makhluk goib. Kalau makhluk goib, kalau makhluk goib ketiga setan. Kalau Pak Febri siapa Pak Febri? Orang ketiga.
Belum coach. Belum masih. Oke. Pak Suparman, siapakah orang ketiga? Yang merupakan orang ketiga siapa ya? Saya sendiri. Oke. Pak orang ketiga Suparman. No, bukan. Pak Ridwan, siapa orang ketiga Pak Ridwan? Oke. Pak Yongki, siapa orang ketiga? Rano Karno, Pak. Rano Karno. Iya, Pak. Oh, bukan. Ayo, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jadi pertanyaan siapakah orang ketiga? Jawabannya orang ketiga adalah sebutkan nama siapa saja. Boleh. Orang ketiga adalah Superman. Orang ketiga adalah Ridwan. Orang ketiga adalah Febrianto. Orang ketiga Dwi Heri. Orang ketiga Yongki. Kenapa? Karena kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jadi ketika menjawabnya, dahului dengan kata orang ketiga. Gitu. Makanya Pak Suparman tadi jawab Suparman. No. Karena tidak ada dia mengucapkan orang ketiga. Kalau Pak Parman tadi jawab, orang ketiga adalah Suparman. Atau orang ketiga Suparman. Karena iya passwordnya itu jangan lupakan orang ketiga. Gitu Pak Dwi. Siap kok. Ya, ya, ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan dengan paparan tugas. Kemarin ada tugas kelompok juga ya? Tanya, kirim dengan siapa tadi tanya dulu dengan dia. Ya, kemarin ada tugas kelompok ya. Dan juga tugas individu. Baik, untuk tugas individu yang pertama saya minta Pak Yongki deh, coba Pak Yongki paparkan tugas individu Pak Yongki kemarin. Iya, Kalau Bos. tidak salah tugas individunya kemarin itu berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya dan manajemen risiko. Betul ya? Siap, Pak. Iya, silakan Pak Febri. Pak Febri, Pak Yongki. Pak Izin, Febri Coach. luas ini chatnya Pak Febri sudah ini ya. Langsung saja Pak Yongki. Siap, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Waalaikumsalam. terhormat, Coach, serta yang saya hormatin, rekan-rekan pelatihan PKA Angkatan 4 pada kelompok 3. Mohon izin untuk menyampaikan tugas individu terkait optimalisasi kompetensi pengelolaan anggaran dan SDM serta mitigasi dalam pembangunan budaya resiko pada penerapan prinsip good governance guna peningkatan standar pelayanan publik. Adapun latar belakang di sini yaitu yang pertama pelayanan publik. Pelayanan publik prima merupakan suatu indikator dalam suatu keberhasilan good governance. Yang kedua, tantangannya di mana perencanaan tidak berbasis data, lemahnya kompetensi SDM, minimnya mitigasi risiko. Adapun dampaknya rendahnya serapan anggaran, turunnya kualitas layanan publik. Yang berikutnya prinsip good governance ataupun transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsif yang belum optimal. Perumusan masalah terkait dalam latar belakang tersebut, yang pertama yaitu bagaimana strategi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung good governance. Yang kedua, kendala utama efisiensi dan dampaknya bagi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana membangun kompetensi SDM dalam pengelolaan anggaran. Yang keempat, sejauh mana mitigasi risiko diterapkan dalam anggaran. Yang kelima, langkah strategis
apa yang perlu diambil untuk optimalisasi dalam good governance. Adapun strategi perencanaan dan penganggarannya yang pertama bersifat transparansi di mana dokumen suatu dokumen terbuka melalui e-budgeting. Yang kedua partisipasi masyarakat dilibatkan melalui Bank dan forum publik. Yang ketiga akuntabilitas merupakan suatu anggaran terkait indikator kinerja yang secara jelas. Yang keempat hasil anggaran tepat guna untuk mutu layanan publik. Adapun kendala utama dan dampaknya, yang pertama birokrasi rigid, di mana keterlambatan serapan dalam suatu anggaran. Yang kedua, keterbatasan kompetensi SDM. Di sini keterbatasan merupakan suatu baik kemampuan maupun jumlah SDM. Yang ketiga, moral hazard dan penyalahgunaan markup atau markup atau dan salah alokasi dalam penggunaan anggaran. Dan selanjutnya kualitas data lemah di mana perencanaan salah sasaran. Yang berikutnya dampak suatu layanan dampaknya di sini layanan lambat, tidak berkualitas, mahal, turunnya kepercayaan publik. Yang berikut terkait penguatan kompetensi SDM di mana di sini bisa dilakukan dalam suatu pelatihan berkelanjutan di dalam suatu bidang keuangan, risiko dalam pelatihan manajemen risiko dan IT. Yang kedua, pengembangan soft skill, di mana sini integritas, peningkatan dalam suatu SDM dengan pelatihan-pelatihan seperti spiritual untuk dan peningkatan kualitasnya. Yang kedua, etika dan serta dalam kepemimpinan. Nah, sertifikat profesi di sini merupakan suatu sertifikasi profesi yaitu dalam pengelolaan anggaran di mana SDM juga yang dalam pengelolaan tersebut yang istilahnya apa Pak? Yang mempunyai SIM lah dia untuk dalam melakukan pengelolaan baik dalam perencanaannya maupun bendahara serta auditor. Yang berikutnya transformasi digital yaitu di mana e-planning, e-budgeting dan e-audit. Adapun mitigasi dan pengelolaan dalam suatu pengelolaan risiko, yang pertama itu analisa risiko di tiap tahapan program. Yang kedua, early warning system untuk deteksi dini. Yang ketiga, budaya risiko dan budaya risiko di mana tanggung jawab semua pegawai yang ditanamkan. Yang ketiga, whistleblowing system dengan perlindungan pelapor di sini pengawasan dalam pelaksanaannya apabila ada suatu permasalahan. Yang berikutnya langkah strategisnya yang dilakukan di sini. Yang pertama reformasi terkait anggaran berbasis hasil, result oriented dan budgeting. Yang kedua digitalisasi total, planning, budgeting, monitoring, audit. Yang seterusnya keterlibatan publik lebih luas. Yang berikutnya pengawasan internal aktif diperkuat guna untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan maupun kebocoran dalam suatu penyalahgunaan. Nah, yang terakhir reward dan punishment berbasis kinerja kepada SDM. Kesimpulan yang pertama manajemen anggaran harus berorientasi terkait kepada hasil yang selanjutnya transparan dalam penggunaan, akuntabel, partisipatif dan berbasis risiko. Yang kedua kendala, adapun di sini birokrasi rigid, lemahnya SDM dan moral hazard. Yang ketiga solusi penguatan kompetensi digitalisasi dan budaya integritas dalam suatu organisasi. Yang keempat hasil, di mana layanan publik meningkat, kepercayaan masyarakat juga terjaga. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon izin untuk petunjuk arahan serta masukan dalam pembuatan tugas individu ini. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Yongki. Silakan Bapak Ibu diberikan komentar atau saran terhadap tugas yang sudah dikerjakan Pak Yongki ini. Silakan.
Ayo, Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Menurut Pak Ridwan, gimana Pak? Mohon izin Pak, Nah, menanggapi silakan Pak Ridwan. Pak dari Pak Yongki Pak. Melihat dari paparan Pak Yongki tadi itu, alhamdulillah cukup bagus juga, melihat ada beberapa yang harus disampaikan seperti peningkatan standar mutu pelayanan publik ataupun eh, yang tadi itu nomor 4 tadi itu apa Pak Yogi, coba lihat Pak Yogi, lupa saya tadi itu Pak Yogi. Wah, Pak Yongki, ditayangkan lagi Pak Yongki. Nah, Nomor berapa adanya tuh? yaitu transparansi dokumen terbuka melalui budgeting tadi itu merupakan eh, bagaimana kita dalam melaksanakan strategi di dalam sebuah organisasi mampu memberikan kepercayaan terhadap jajaran dalam pelaksanaan untuk penganggaran dalam membangun organisasi tersebut, Pak. Jadi sebuah transparansi itu sangat penting sekali sehingga seluruh jajaran dalam pelaksanaan nanti itu bisa bekerja secara optimal dan sudah ada posnya masing-masing. Begitu Pak, dari kami Pak. Oke, ada Baik, tambahan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah menanggapi tugas yang sudah dikerjakan oleh Pak Yongki ini ya. Jadi di tugas saya itu saya mengharapkan Bapak Ibu memperdalam memperdalam substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga, khususnya manajemen keuangan dan manajemen resiko. Nah, dan tugas yang diberikan ini itu sama seperti tugas kelanjutan dari tugas kemarin, ya, di mana Pak Yongki berbicara tentang bagaimana meningkatkan standar mutu pelayanan publik ya Pak Yongki ya. Siap, Ya, Bapak. oke, khususnya pelayanan publik yang ada di tempat di organisasinya Pak Yongki ya, di Lapas Pak ya, Lapas Manado Pak ya. Oke, Di Kanwil, Pak. oke. Ya, oh di Kanim ya. Kanwil, Pak. Kanwil, Pak. Oh Kanwil, oh di Kanwilnya. Oke, baik. Nah, Pak Yongki berangkatnya dari masalah ya Pak ya, berangkatnya dari masalah. Siap, Bapak. Oke. Nah, apakah masalah yang Pak Yongki rumuskan ini, coba Pak Yongki bisa dilihatkan masalahnya. Nah ini, apakah yang masalah Pak Yongki rumuskan ini kelanjutan dari tugas kemarin atau ini masalah baru Pak? Kayaknya ini baru ya. Masalah baru, Pak. Baru, Dari iya. dalam mata pembelajaran, Pak. Diambil. Oke, Yang terkait oke. dua mata pembelajaran, Pak. Siap, Pak. Iya, 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 iya. Oke, ya. Jadi karena saya di tugas itu saya katakan fokus kita ke dua mata pelatihan itu manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Jadi Pak Yongki merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan dua itu, Pak Yongki ya. Siap, Bapak. Ya, berkaitan dengan dua manajemen keuangan dan manajemen risiko. Ya. Oke, dan saya lihat di sini bahwa masalahnya juga yang Pak sebenarnya jadi Pak Yongki masukkannya dalam satu kesatuan Pak Yongki karena di situ ada juga resiko dalam penganggaran gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana mitigasi resiko dalam penganggaran. Oke. Ya. Nah, kemudian dari tayangan Pak Yongki itu juga Pak Yongki sudah berbicara tentang bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan ya. Oke, sehubungan dengan penerapan dari manajemen keuangan dan manajemen resiko, gitu ya. Kembali saya ingatkan Bapak-bapak bahwa di PKN ini fokus kita adalah bagaimana seorang pejabat administrator itu meningkatkan kinerja di organisasinya. Jadi walaupun Bapak Ibu masih menduduki jabatan pengawas atau eselon 4, tapi untuk tugas di PKA ini Bapak Ibu sudah menggunakan pola pikir seorang pejabat administrator gitu Bapak. Jadi apa
apa yang Bapak Ibu lakukan, misalnya di aksi perubahan nanti, itu sudah masuk ke wewenang apa tusi atau tupoksi ya, atau uraian tugas lah Tupoksi, Pak. dari seorang pejabat administrator. Nah, gitu. Jadi kalau Pak Yongki di Kanwil ada bidangnya Pak ya. Siap ada Pak bidangnya. Gitu. Artinya nanti Pak Yongki eh, apa ya? Melihat tusi dari bidangnya Pak, tusi dari bidangnya gitu ya. Oke. Siap. Untuk pelaksanaan aksi perubahan gitu ya. Oke, kembali ke sini ke bahasan Pak Yongki di sini. Jadi ada strategi-strateginya yang menurut Pak Yongki itu bisa diterapkan, strategi-strategi perencanaan yang bisa diterapkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di suatu organisasi. Khususnya Pak Yongki mengambil di organisasinya Kanwil Kementerian IMIPAS ya. Ya, Kanwil. Oke. Di situ ada gimana katanya kita harus transparansi ya, transparansi tapi dan juga bisa juga harus dibatasi juga ya Bapak. Saya rasa Bapak setuju ya kalau untuk transparansi ini juga ada batasannya. Karena kita Siap Bapak. khawatirkan nanti karena ini berhubungan dengan penganggaran kan. Ya, Iya Pak. kita khawatirkan penganggaran ini kalau dia terlalu transparansi takut nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengambil kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, dia kan di situ. Tapi ya benar prinsip kita dan pengertian yang transparansi. Benar Pak Yongki benar. Cuma kita batasi juga transparansi di sini, transparansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dalam arti kata pihak-pihak yang Pada terlibat publik Pak. langsung di situ. Iya, betul. Oke, jadi tidak oke. Kemudian oke, pengaruh juga menurut Pak ini strateginya kita perkuat akuntabilitas katanya ya. Akuntabilitas. Bagaimana pertanggungjawaban dari penganggaran yang sudah kita buat itu. Kemudian partisipasi di sini maksudnya melibatkan ya, melibatkan masyarakat, kemudian hasil anggaran tepat guna untuk mutu layanan publik. Karena nanti tujuan kita itu kan lari-larinya ke masyarakat, ke pemberian layanan. Seperti yang di awal sudah Pak Yongki katakan ya di awal tadi di tayangan awal tadi Pak Yongki sudah mengatakan bahwa yang mau ditingkatkan itu adalah kinerja pelayanan publik. Kemudian ketika kita menerapkan ya strategi tadi, maka pertimbangkan juga kendala dan dampaknya. Kata Pak Yongki ya, saya lihat Pak Yongki, kendalanya apa ketika kita mau menerapkan strategi ini, kendalanya apa, kemudian dampaknya apa tadi. Di mana Pak Yongki, kendala dan dampak tadi ya. Oke, oke dari situ ya. Ada kendala Di dan langkah strategis Pak. oh enggak tadi. Ada tadi ya. Mitigasi Di risiko di atas. mitigasinya Pak. Oh, di atas lagi Pak Yongki. Di atas lagi kayaknya ada tuh. Ya. Nah, itu tuh. Ah, itu ya ada kan? Ya, ada kendala dan dampak ya. Jadi ada kendala dampak. Nah, ini jadi tentu saja ketika melakukan suatu pekerjaan kita ya ada kendala yang dihadapi. Ya, tidak tidak semuanya bisa berjalan mulus gitu ya. Oke, nah itu berbicara tentang anggaran. Kemudian Pak Yongki berbicara tentang resiko. Resiko. Asal keberapa Pak Yongki? Resiko Pak Yongki. Nah, ini ya Yang ada kedua. mitigasi dan pengelolaan risiko. Bagaimana kita memanage kalau terjadi risiko. Maka sebelum kita merumuskan, sebelum kita merencanakan untuk mitigasi risikonya, ya maka kita terlebih dahulu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi kira-kira risiko apa yang muncul pada saat kita menerapkan suatu strategi, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa risiko yang kemungkinan risiko yang mungkin terjadi menurut Pak Yongki dan betul Pak Yongki ya whistle blowing ini ya whistleblowing ini kan berbicara tentang kebocoran. Nah itu yang harus kita antisipasi betul Pak Yongki. Jadi karena tadi di awal tadi kan ada berbicara tentang anggaran transparansi anggaran juga. Dan yang ini harus kita antisipasi bagaimana caranya supaya tidak terjadi whistleblowing itu kira-kira kalau bahasa Indonesia kebocoran ya. Whistle itu fluid bahasa Inggrisnya, itu blowing itu meniup. Meniup peluit itu. Tapi arti yang kita jadikan satu arti ini kebocoran. Nah, yang itu whistle blowing itu yang kita antisipasi. Ya, oke. Kemudian ada strateginya yang sebelah di bawahnya strategi kayak tadi Pak. Nah, itu langkah-langkah strategis tadi sehubungan dengan ini sudah berbicara tentang resiko kayaknya. Ya,
belajar tentang resiko tadi. Tentang manajemen resiko. Oke, saya rasa cukup untuk tanggapan saya untuk Pak Yongki ya. Oke, sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Cuma nanti ada PR bagi Pak Yongki bagaimana menghubungkannya dengan tugas-tugas sebelumnya. Ya, Bapak. Tugas-tugas yang sebelumnya. Ya, ya. Siap, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Yongki. Satu orang lagi mungkin ya, Pak Febri mungkin ya. Ya Pak Feb. Siap, Bapak. Oke. Belum bisa nge-share, Pak. Ada. Saya. Oke. Mana Pak Febri? Klik yang hitam tuh Pak Febri. Yang hijau-hijau Pak. Warna hijau. Izin, Pak. Coach, sudah bisa? Coach. Oke, sudah. Makasih, Coach. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin untuk tugas individu hari ini, tugas hari ke-18, izin yang saya paparkan tugas itu tentang penguatan citra positif lapas dan rutan melalui layanan humanis, transparan, dan kolaboratif. 1. Analisis pelaksanaan manajemen penganggaran dan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan. Analisis pelaksanaan. 1. Keterbatasan sumber daya. Anggaran tersedia cenderung difokuskan untuk kebutuhan dasar, keamanan, operasional, pemenuhan hak dasar warga binaan, sehingga program layanan humanis dan kooperatif sering terbatas dukungan anggaran. Kedua, belum adanya prioritas terukur. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis pada indikator kinerja layanan publik, misalnya tingkat kepuasan warga binaan. 3. Kurang transparansinya kepada publik. Minimnya media komunikasi tentang penggunaan anggaran mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Yang keempat, efisiensi rendah. Kegiatan pembinaan dan layanan masih bersifat administratif, kurang memperhatikan efektivitas biaya. Analisis pelaksanaan manajemen penganggaran dan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan. Strategi optimalisasi yang pertama, penerapan anggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran dikaitkan dengan capaian indikator keberhasilan layanan, kepuasan warga binaan, keterlibatannya masyarakat. Digitalisasi pengelolaan anggaran, pemanfaatan aplikasi keuangan yang transparan untuk memonitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala. 3. Transparansi publik, publikasi ringkasan anggaran yang menggunakan melalui papan informasi terbuka. Kemitraan pendanaan kooperatif ini menjalin kerjasama dengan organisasi sosial, CSR, perusahaan atau lembaga donor yang untuk mendukung program pembinaan warga binaan. 5. Peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas dan efisiensi kepada pejabat pengelola keuangan. 2. Analisis pelaksanaan manajemen risiko dan strategi membangun budaya risiko. Analisis pelaksanaan. 1. Risiko reputasi. Citra negatif lapas rutan masih melekat di masyarakat karena dianggap tertutup dan represif. Risiko 2. Risiko operasional. Keterbatasan SDM serta budaya kerja yang administratif menimbulkan potensi layanan yang tidak ramah dan efisiensi. 3. Risiko keamanan. Tingkat keamanan dapat terganggu bila pendekatan represif lebih dominan dibandingkan preventif dan humanis. 4. Risiko kepercayaan publik. Kurangnya partisipasi masyarakat dan minim komunikasi transparan meningkatkan kerentanan terhadap kepercayaan. 5. Mitigasi sebelum sistematis. Belum ada sistem manajemen risiko terstruktur yang diintegrasikan dalam SOP layanan. Analisis pelaksanaan manajemen risiko dan strategi membangun budaya risiko. Strategi membangun budaya risiko yang saya angkat. 1. Integrasi manajemen risiko dalam SOP.
di mana setiap layanan publik dan kegiatan pembinaan wajib mencantumkan identifikasi potensi risiko serta mitigasinya. Dua, pelatihan budaya risiko bagi petugas, di mana meningkatkan kesadaran bahwa setiap keputusan operasional mengandung risiko, reputasi, keamanan, dan pelayanan. Tiga, sistem pelaporan risiko terbuka, di mana membangun mekanisme web blowing system dengan forum komunikasi masyarakat PKMP untuk melaporkan risiko layanan. Empat, penguatan komunikasi risiko secara transparan menyampaikan langkah mitigasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. Lima, evaluasi risiko berkala. Monitoring risiko dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan tim internal serta mitra eksternal, misalnya tokoh masyarakat. 6. Membangun pemilik risiko. Setiap pegawai diberi tanggung jawab sebagai pemilik risiko di unit kerja masing-masing, sehingga budaya sadar risiko melekat dalam keseharian. Makasih, Kut. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon tunjuk dan mohon arahannya dalam eh, tugas individu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Febri. Selanjutnya silakan ditanggapi. Silakan. Pak Parman, gimana Pak Parman? Baik, Ya, silakan Pak Parman. terima kasih. Ya, gimana menurut Pak Parman? Bikin yang slide yang pertama, Pak Web. Oke, kedengaran Pak. Silakan Pak Parman. Eh, silakan. Tadi judulnya apa, Pak? Siap, terima kasih. Dalam paparan disampaikan oleh Pak Febri terkait penguatan citra positif lapas dan rutan melalui layanan humanis, transparan, dan kolaboratif. Yang kolaboratifnya Pak Pep izin. Ya, silakan Pak Febri. Apa maksudnya Pak Parman? Lagi? Yang Yang mana, Pak Parman? Pak Parman? yang tadi Kolaboratif. Pak, betul Pak, ya, kolaboratif tadi dalam peningkatan citranya. Yang itu Pak, tadi yang atas Pak, yang slide keduanya. Kemitraan pendanaan kolaboratif. Mitra pendanaan kolaboratif. Eh, Apa yang dilakukan dalam peningkatan citra? Izin Pak Febri. Oke, gimana Pak Febri? Ulangi, Pak Parman? Kemitraan ya. Kemitraan. Kemitraan Ya, pendanaan kolaboratif. Apa yang dilakukan dalam kemitraan mencapai pendanaan ya kolaboratif. efektif dan efisien gitu. Izin Pak Febri. Oh, membangun kemitraan pendanaan kooperatif. Itu ya, Pak Parman ya? Ya, siap. Ya, maksud yang saya angkat ini kemitraan pendanaan kooperatif adalah kita menjalin kerjasama dengan organisasi sosial. Karena kalau kita tidak membangun kemitraan dengan pihak luar melalui CSR, karena di anggaran kita sendiri untuk program-program pembinaan itu sangat terbatas. Jadi kita perlu kemitraan yang sangat kooperatif dengan pihak-pihak luar. Jadi bisa membantu dalam pendanaan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Karena sekarang apalagi kita dalam efisiensi anggaran kita sangat membutuhkan dari pihak-pihak kemitraan untuk membantukan dalam pendanaan kegiatan. Karena itu memang diprogramkan kita adalah
seperti kita laksanakan sekarang adalah membangun kemitraan dengan pihak ketiga melalui kegiatan-kegiatan CSR. Itu Pak Parman. Izin itu aja. Mungkin Oke, pertanyaan saya mungkin perlu dibahas pembahasan lebih lanjut. Izin. Terima kasih. oke. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suparman. Jadi yang Pak Febri mengangkat tentang bagaimana apa ya menumbuhkan citra positif tadi melalui layanan yang humanis, transparan dan kolaboratif. Oke. Nah, kembali ke topik kita. Topik kita berhubungan dengan manajemen penganggaran dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Di situ ada analisisnya Pak Febri ada tadi ya di slide ke berapa itu? 3, 4, 2 ya. Di 2 ya. Kedua, itu ada tentang analisis pelaksanaan dari manajemen penganggaran itu sendiri. Kemudian pelaksanaannya, strateginya yang ditanyakan Pak Parman tadi berhubungan dengan kemitraan pendanaan. Jadi katanya Pak Febri menyarankan supaya untuk mengoptimalisasi, untuk mengoptimalkan, nah gitu ya. Yang ini tadi kembali ke judul tadi untuk mengoptimalkan penguatan citra positif lapas katanya, maka ya ini ada beberapa strategi. Yang pertama katanya bisa penerapan penganggaran berbasis kinerja. Benar Pak, tentu saja basis kita adalah kinerja ya. Kemudian pengelolaan anggaran juga sebaiknya menggunakan digitalisasi. Kembali saya katakan tadi Pak Febri, seperti yang saya katakan dengan Pak ini tadi, Pak Yongki tadi, pertimbangkan juga tentang kalau kita berbicara tentang digitalisasi, terutama dalam bidang anggaran, pertimbangkan juga tentang data security-nya, ya keamanan datanya, pertimbangkan juga keamanan datanya. Kemudian sama seperti yang Pak Yongki tadi harus ada transparansi, ya. Bagaimana itu merupakan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan adanya transparansi itu. Kemudian kolaboratif menjadi kerjasama. Nah ini mungkin usul yang bagus dari Pak Febri. Jadi bukan hanya menunggu lapas itu ya Pak Febri ya, tapi bagaimana menjalin kerjasama ya dengan organisasi sosial dalam hal pendanaan. Nah, mungkin bisa dengan CSR perusahaan gitu ya. Oke. Kemudian SDM itu sendiri perlu juga ditingkatkan kapasitasnya. Nah, untuk manajemen resikonya ada 5 resiko yang diidentifikasi oleh Pak Febri dalam hal membangun citra lapas tadi. Ada resiko reputasi ya karena berhubungan dengan citra berhubungan dengan reputasi ya Pak Febri. Bagaimana Ya. iya, bagaimana reputasi lapas itu sendiri bisa dilihat dari citra masyarakat terhadap lapas atau rutan tersebut. Kemudian dari resiko operasional juga kita pertimbangkan ya bagaimana dengan keterbatasan ini bagaimana tapi pelayanan tetap berjalan. Kemudian risiko keamanan, nah ini tadi termasuk juga keamanan data yang Pak Febri katakan di awal tadi. Kemudian risiko kepercayaan publik, nah ini kadang-kadang di publik itu, di masyarakat itu sudah muncul stigma-stigma atau anggapan-anggapan yang negatif tentang lapas gitu ya. Nah bagaimana dari kita, dari pihak lapas itu sendiri itu membangunkan kembali atau mengangkat kembali citra dari lapas itu dengan meningkatkan kepercayaan publik ya, meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian yang terakhir mitigasi sistem itu juga belum yang sistematis. Jadi bisa jadi kalau saya melihatnya ini Pak Febri ini beranggapan bisa jadi uh, baru resiko itu muncul baru disiapkan mitigasinya gitu. Padahal mitigasi resiko itu berupa bagaimana perencanaan kita, apa yang kita lakukan sehubungan dengan antisipasi kalau resiko tersebut terjadi. Nah, kalau resiko itu benar-benar terjadi, makanya kita mitigasi resiko istilahnya itu. Kemudian analisis pelaksanaan budaya manajemen risiko dan membangun budaya manajemen risiko. Nah, ini berhubungan benar Pak Febri sudah pola pikirnya seperti Kalapas ya yang sudah eselon 3. Oke. Tapi tidak semua lapas eselon 3 ya. Ya, kita anggap saja eselon yang lapas 2, kelas 2 yang eselon 3 itu ya. Kelas 2A ya. Nah, oke. Jadi Pak Febri sudah sebagai seorang Kalapas dan tentu dalam tataran pejabat administrator, Pak Febri sudah merumuskan strategi-strateginya supaya resiko ini terbudaya resiko bagi kalangan aparatur yang ada di lapas tersebut. Nah, gitu ya.
Oke. Salah satu caranya katanya dengan mengintegrasikan tadi dengan SOP ya, dengan SOP. Baik. Dan itu menarik sekali tayangan Pak Febri dari mulai dari penganggaran sehubungan dengan tema pembelajaran kita, penganggaran dan juga tentang manajemen risiko. Oke, Pak Febri, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Febri atas tayangannya. Ya. Nah, Makasih, Coach. oke. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja, mungkin 2 orang saja ya. Atau ada yang mau tampil, silakan. Oke, baik, kita 2 orang saja. Saya akan langsung masuk ke kegiatan kita penjelasan tugas asinkronus, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini? Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan, batas pengumpulan karena ini sore, penjelasannya sore, siang ini udah sore ya. Saya khawatirnya kalau batas pengumpulannya malam nanti Bapak Ibu terburu-buru gitu. Maka saya perpanjang 1 hari. Batas pengumpulannya besok jam 23:59. Takutnya kalau saya kasih tahu, Rabbil alamin. Bagus, seneng. Ya saya takut nanti kalau misalnya kata saya batas pengumpulannya tengah malam nanti ya, takutnya terburu-buru, ini sudah sore kan, Iya, betul, mau Coach. cari Udah bahan, sore. iya mau mencari bahan referensi, apalagi tugasnya itu bikin video. Nah, gitu ya. Bikin video biasanya perlu persiapan dulu apa yang mau diucapkan gitu kan. Oke, berhubungan dengan nanti siapa yang nanti kira-kira akan membantu syutingnya gitu ya. Atau bagus juga kalau nanti Bapak Ibu siapkan juga siapa yang minta tolong, siapa yang bisa membuat video itu bagus, ya minta tolong dieditkan sehingga nanti videonya menjadi bagus ya, menjadi bagus atau enak untuk ditonton. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini ada 2 tugas individu, Bapak Ibu ada 2 tugas individu, tidak ada tugas kelompok. Jadi hari ini tugasnya cuma tugas individu, di mana tugas individu yang pertama yaitu Bapak Ibu bercerita pengalaman belajar. Bapak Ibu bercerita pengalaman belajar. Oh, tadi. Ini Kamis ya? Ya, nah gitu. Nah jadi tugasnya yang pertama, ini highlight saya langsung yang kedua dulu. Yang kedua Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman belajar di mana Bapak Ibu membuat video singkat ya di mana Bapak Ibu ceritakan pengalaman belajar Bapak Ibu di e-learning ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Dimulai dari hari pertama ya, Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari ini hari Kamis. Nah, isi cerita Bapak Ibu itu bisa dari segi substansi pembelajaran ya maupun dari segi metodologi pembelajarannya ya. Oke, durasi videonya jangan lama-lama, 5 menit lah paling ya. 5 menit, 3 sampai 5 menit. Nah, video itu Bapak Ibu unggah di akun Instagram Bapak Ibu masing-masing. Ya. Kalau Bapak Ibu ada di Instagram organisasinya boleh gitu ya. Kalau Bapak Ibu belum ada akun Instagram organisasinya, diunggah. Jangan lupa mention UPT Diklat dan BKPSDM serta nama fasilitatornya di postingan tersebut ya. Oke, supaya nanti bisa terbaca oleh BKPSDM, oleh UPT penyelenggara, dan juga saya selaku fasilitator juga bisa terbaca di situ. Ya, nah yang Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom itu cukup link unggahannya saja. Yang di Google Classroom ini cukup link unggahannya saja. Videonya tidak usah lagi dilampirkan, cukup linknya saja. Nanti saya mau meriksanya ketika saya klik itu muncul nanti. Ya, oke, ini saya batasi. Bukan hari Jumat, tapi saya batasi ini. Oh, kok hari Sabtu? Hari Sabtu, Coach. Betul, hari Sabtu ke tanggal 6 ya? Enggak, Tanggal 6. Betul, Coach. Sabtu tanggal 6. 6 September itu. Tanggal 13, Coach. Nah, itu mungkin ya. Baik lagi, Coach. Tanggal 6, Coach. Iya, oke. Nah, 13 September. Hari Sabtu tanggal, iya, 13. kali tanggal 6. Alhamdulillah. Ya, yang hari Sabtu tanggal 13 ya. Oke. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu tugas Bapak Ibu meneruskan dari tugas yang hari ini, yang kemarin. Jadi tugas yang kemarin, yang hari ke berapa itu? 17, 18, 16, 17, 18, 3 hari itu Bapak Ibu gabungkan jadi satu dalam bentuk makalah. Kalau kemarin kan bantayang. Nah, dalam bentuk makalah, ya, gabungkan jadi satu dalam bentuk makalah atau essay. Tuh, dengan jumlah halaman maksimal 10 halaman, di mana isinya ini strategi peningkatan kinerja, membangun kerjasama,
bagaimana optimalkan pengelolaan keuangan, dan bagaimana membangun budaya resiko. Oke. Ambil contoh yang tadi saja, misalnya yang Pak Febri tadi kan apa tadi membangun citra positif lapas misalnya tadi, ya temanya itu. Nah di situ bisa saja Pak Febri nanti lihat di tugas satu itu hubungannya apa, ada membangun jejaring kerja, gitu ya kadang kan, bagaimana menganalisis perubahan sektor publik, bagaimana kepemimpinan kinerja, nah hubungkan ke situ, ya. Oke, jadi substansi dari 4 mata pelatihan itu Bapak Ibu masukkan dalam essay ini. Oke, dengan dasarnya, basicnya apa ya? Dasar awalnya, langkah awalnya itu tadi dari isu yang sudah Bapak Ibu angkat, sudah Bapak Ibu kemukakan di tugas sebelumnya, ya. Oke, dan dia itu berbentuk essay maksimal 10 halaman, nanti dikumpulkan di Google Classroom itu ini bukan hari Kamis tadi ya, hari Sabtu tanggal saya kasih 2 hari. Hari Sabtu tanggal 12 13. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan silakan tentang tugas. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang tugas? Oke. Ini Coach, kalau durasinya lebih sedikit enggak apa-apa, Coach. Tadi Ya, kan enggak 5. apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, Oke. 5. silakan saja, enggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Ya, Izin Coach, ya silakan. untuk terkait pembuatan video wajib pakai pakaian hitam putih dasi apa bisa pakai kemeja Coach? Ya, pakaiannya pakaian hitam putih dasi, Pak. Pakai sekolah, Pak. Siap, siap, Iya, siap. Kasih Coach. pakaiannya pakaian sekolah. Siap, makasih Coach. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya rasa cukup ya. Ya, selamat mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kehilapan, kekeliruan, dan kesalahan selama pembelajaran kita tadi. Di pembelajaran sinkronis terakhir ini, insya Allah kita besok nanti akan ketemu lagi jam 8 pagi ya di pembelajaran agenda keempat tentang konsepsi stula. Ya, nanti digabung 4 kelompok dan juga nanti akan dibagi sesuai dengan lokus stula. Kalau tidak salah dibagi 2 kelompok nanti. Nanti Bapak Ibu berbaur jadi satu, nanti digabung lagi jadi dipisah lagi jadi 2 kelompok stula. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam sama-sama. Sampai warahmatullahi ketemu Coach, besok ya. siap, Ya, Coach. siap. Siap. Siap, Oke, Coach. bye-bye. Lanjut. Baik. Coach.